Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Novita dengan nomor NIM 4214200003. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran fisika dengan judul Impuls dan Momentum yang ditemani kedua rekan saya, yaitu Nanda Cantika Faras Gaib dengan nomor NIM 4214200026 dan Salmaniko dengan nomor NIM 4214200025. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran yang akan saya paparkan, sebaiknya kita mengetahui dulu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan juga indikator dari pembelajaran kali ini. Nah, standar kompetensinya di sini yaitu menganalisis gejala alam dan keteraturannya dalam cakupan mekanika benda titik. Kompetensi dasarnya menerapkan konsep momentum dan impuls serta hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 1.1 siswa dapat menyebutkan pengertian momentum, 1.2 siswa dapat menuliskan soal momentum, 1.3 siswa dapat menyelesaikan soal momentum, 1.4 siswa dapat menyebutkan pengertian impuls, 1.5 siswa dapat menyelesaikan soal impuls, 1.6 siswa dapat menyebutkan persamaan impuls sama dengan perubahan momentum, 1.7 siswa dapat menyelesaikan soal impuls sama dengan perubahan momentum, 1.8 siswa dapat menyebutkan hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir 1.9 siswa dapat menyelesaikan soal hukum kekekalan momentum. Nah, selanjutnya masuk kepada materi pembelajarannya. Pertama adalah impuls. Impuls adalah total gaya yang bekerja selama T detik, di mana I sama dengan sigma N bekerja pada F T dt. Impuls merupakan besaran vektor memiliki satuan kilogram meter per sekon. Bila dt sangat kecil mendekati 0, maka nilainya I sama dengan integral N bekerja pada F T dt. Bila dinyatakan dengan gaya rata-ratanya, maka I sama dengan F sigma T, F delta T, di mana F sama dengan T2 kurang T1. Impuls menyebabkan terjadinya perubahan momentum I sama dengan mv1 dikurang mv2. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu momentum. Momentum merupakan besaran yang dapat digunakan untuk menyatakan gerak karena momentum dimiliki oleh setiap benda yang bergerak. Besar momentum suatu benda bergerak dipengaruhi oleh massa dan kecepatan benda tersebut. Satuan momentum dinyatakan dalam kilogram meter per sekon dengan simbolnya adalah P, di mana dapat dirumuskan P sama dengan M kali V, di mana P adalah momentum dan M adalah massa, V adalah kecepatan. Kemudian masuk ke materi yang selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum. Jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Berikut ada gambar. Nah, gambar ini menunjukkan bola dengan massa 1 atau M1 dan massa 2 atau M2 yang bergerak berlawanan arah dalam satu garis lurus dengan kecepatan berturut-turut sebesar V1 dan V2. Setelah keduanya bertumbukan, masing-masing kecepatannya berubah menjadi P1 aksen dan P2 aksen. Nah, dapat dirumuskan P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen menjadi M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Baik, selanjutnya yaitu tumbukan. Nah, pada tumbukan, F total dapat dianggap sama dengan 0, sehingga berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, ada 3 jenis tumbukan, yaitu yang pertama, tumbukan lenting sempurna.
Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambar di sebelah kanan, di mana dua buah benda saling bertumbukan dan tumbukan tersebut dikatakan lenting sempurna apabila energi kinetik total atau disebut momentum total, di mana sistem sebelum dan sesudah tumbukan tersebut adalah sama. Jika tumbukan lenting, maka momentum dan energi kinetik sistem adalah kekal, dan berlakulah hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian selanjutnya yaitu tumbukan tidak lenting sempurna. Nah, tumbukan tidak lenting sempurna adalah salah satu jenis tumbukan yang hasil tumbukannya membuat benda yang bertumbukan menyatu setelah tumbukan berakhir. Jumlah momentum yang diperoleh dari peristiwa tumbukan tidak lenting sempurna adalah penjumlahan momentum benda yang saling bertumbukan. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Nah, teman-teman dapat melihat di bawah ini adalah contoh tumbukan tidak lenting sempurna, di mana ada dua benda yang tumbukannya menyatu. Nah, yang terakhir yaitu tumbukan elastis sebagian. Nah, tumbukan elastis sebagian terjadi antara dua benda atau lebih yang sebagian energi kinetiknya hilang setelah terjadi tumbukan karena berubah menjadi panas, bunyi, atau bentuk energi lainnya. Momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan. Tumbukan elastis sebagian terjadi jika partikel-partikel yang bertumbukan tidak menempel bersama-sama setelah terjadi tumbukan. Pada tumbukan elastis sebagian, berlaku momentum kekal dan energi kinetik tidak kekal. Nilai koefisien restitusi tumbukan elastis sebagian adalah L lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Gambar berikut adalah contoh tumbukan elastis sebagian, di mana ada dua benda yang saling bertumbukan, tetapi setelah terjadi tumbukan tidak menempel. Setelah teman-teman mengetahui dan memahami pemaparan materi yang telah kami sampaikan, sebaiknya teman-teman menyimak contoh soal beserta jawaban ini. Nah, 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan momentum. Jawabannya yaitu, momentum adalah besaran vektor yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali antara massa benda dan juga kecepatannya. Karena itu, massa dan kecepatan merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi besaran sebuah kekuatan gerak pada benda. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan impuls. Impuls merupakan besaran vektor yang arahnya sama dengan gaya total itu sendiri. Satuan SI untuk impuls adalah Newton second, di mana dinyatakan sebagai N besar dan S kecil. Besaran impuls dapat berperan untuk melihat perbedaan fisik antara momentum dan energi kinetik, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan momentum. Selanjutnya nomor 3, sebuah benda mempunyai massa 5 kg, bergerak dengan kecepatan 10 meter second pangkat min 1, hitunglah momentum yang dapat bekerja pada benda. Jawabannya yaitu P sama dengan M kali V, di mana M-nya yaitu 5 dan V-nya sama dengan 10. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50 kg meter per second. Nah, di sini ada uji kompetensi di mana teman-teman bisa menguji kompetensi kalian setelah memahami materi dan juga contoh soal yang sudah kami berikan atau kami paparkan. Selanjutnya yaitu ada referensi. Referensi di sini adalah menyangkut apa yang kami pakai dalam materi kali ini. Semoga teman-teman juga bisa menjadikan ini sebagai acuan dalam materi yang kita pakai. Mungkin hanya itu saja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu hanya saat aku dan kamu disatukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.